Cabang iman yang nomor 14 adalah iman dengan wajibnya mahabbatun nabi, yaitu mencintai an-nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita umat Islam itu diwajibkan untuk mahabbatun nabi, mencintai Rasulullah, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu al-wajibat al-qalbiyah, salah satu kewajiban hati. Dalam hati setiap mukmin harus ada mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah على الهادي رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'a asyara, utawi kang nomor 14 min syu'abil iman, iku al-imanu iman biwujubi mahabbatin nabiyyi, kelawan wajibe cinta maring kanjeng Nabi atau demen maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadisi Anasi al-muttafaqi ala sihhatihi, karena ana hadisi Anas al-muttafaq kang den sepakati ala sihhatihi ing atase kesahihane hadis. La yu'minu, ora iman kelawan iman kang sampurna sapa ahadukum salah siji sira kabeh, hatta akuna sehingga ana sapa ingsun iku ahabba luwih den demeni ilaihi maring ahadukum min walidihi, tinimbang saking bapake utawa wong tuane ahadukum, wa waladihi lan anake ahadukum, wa nasi lan manungsa ajma'ina hale sekabehane. Wali hadisi Anasen lan krana hadise Anas bis sahihaini ing dalam kitab sahih loro Bukhari lan Muslim. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun ana telu man utawi sapane wong iku kunna ana apa salasun iku fihi ing daleman, wajada mongko nemu sapa man bihinna kelawan salasun halawatul iman ing pira-pira halawatul iman ing manise iman. Ayyakunallah iku ayyakunallah yen ta'ana sapa Allahu Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahabba luwih dan temeni ilaihi maring wong mimma tinimbang sangking barang siwa huma kang saliyane Allah wa rasuluh. Al haditsa narusna sapa sira ing hadis. Wali hadisi ilan krana hadisi Anas fihi ma ing dalam sahihain aidan halih malih. Qala dawuh Ja'a wastaqa, wasdawa sapa Anas, ja'a wastaqa sapa rajulun wong lanang ila nabiyyi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nulidaw sapa rajul, ya Rasulullah, utusane Allah, mata sa'ah, mata iku kapan as-sa'atu utawi kiamat. Faqala mongko jawab sapa kanjeng Nabi, ma utawi apa iku adat tawus nyiapaken sapa sira laha maring as-sa'ah. Faqala mongko jawab sapa rajul, ya Rasulullah, ma adat tu ora nyiapaken sapa ingsun laha kanggo as-sa'ah
katsira siyamin ing akae poso sunnah, wala shadaqatin lan ora shadaqah sunnah, illa anni kejaba sak temene ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta, anta utawi sira iku ma'aman sartane wong ahbabta kang demen sapa sira ing man. Hadirin hadirat rahimakumullah, cabang iman yang nomor 14 adalah iman dengan wajibnya mahabbatun nabi, yaitu mencintai an-nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita umat Islam itu diwajibkan untuk mahabbatun nabi, mencintai Rasulullah, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu al-wajibat al-qalbiyah, salah satu kewajiban hati. Dalam hati setiap mukmin harus ada mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak. Dan mahabbahnya kita terhadap Rasulullah itu harus lebih besar dibandingkan mahabbah atau cinta kita kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mencintai selain Rasulullah, boleh kita mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, mencintai ayah dan ibu kita, mencintai sesama muslim. Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan memang seharusnya seperti itu. Akan tetapi mahabbah kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah harus lebih besar dibandingkan mahabbah kita, cinta kita kepada selain Allah dan selain Rasulullah. Yaitu dibuktikan dengan bahwa kita lebih mementingkan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syarak dibandingkan dengan yang tidak. Artinya apabila ada orang-orang yang kita cintai itu menginginkan sesuatu yang melanggar ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti selainnya. Kalau keluarga kita menginginkan kita melakukan sesuatu yang maksiat, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita menghendaki kita melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan Rasulullah, maka kita mengikuti Rasulullah atau mengikuti mereka. Jika kita mengikuti Rasulullah dan tidak mengikuti kemauan dari selainnya, maka berarti cinta kita kepada Rasulullah lebih kuat dibandingkan cinta kita kepada selainnya. Tetapi apabila kita ternyata mengorbankan ketaatan kita kepada Rasulullah untuk mentaati selainnya, untuk mentaati istri atau anak-anak atau suami misalnya, maka berarti cinta kita terhadap Rasulullah itu lebih kecil dibandingkan cintanya kepada selainnya. Bukan berarti mereka tidak beriman, tetapi keimanan orang yang semacam ini, yang cintanya kepada selain Rasulullah, kepada selain Allah dan Rasulullah itu lebih kecil dibandingkan dengan cintanya kepada Rasulullah, maka imannya itu tidak sempurna. Artinya dia bukan seorang mukmin yang kamil, dia bukan orang yang saleh, dia bukan orang yang taqi, bukan orang yang bertakwa. Karena orang yang saleh, orang yang imannya sempurna, maka dia mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar dibandingkan dengan mahabbahnya kepada selain keduanya.
Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, yang harus diperhatikan di sini, la yu'minu itu artinya adalah la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bukan artinya tidak beriman sama sekali, berarti kafir, enggak. Karena kalau dikatakan la yu'minu dalam hadis ini misalnya tidak beriman sama sekali artinya kafir, maka siapa yang mukmin? Karena kebanyakan orang itu lebih mencintai istrinya, anak-anaknya, orang tuanya daripada Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang mengorbankan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya demi istrinya, demi anak-anaknya, demi orang tuanya. Itu jumlahnya sangat banyak. Jika dikatakan orang yang semacam ini tidak beriman dengan pengertian kafir, tentu orang mukmin sangat sedikit. Tetapi tidak demikian. Para ulama tidak memaknai hadis la yu'minu dengan tidak beriman. Tetapi la yu'minu ahadukum artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna, orang sampai hatta akuna, sampai aku, kata Nabi, sampai aku itu lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, jadi seseorang yang imannya sempurna itu mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia. Itu salah satu apa? Salah satu kriteria, salah satu parameter bahwa bahwa keimanan seseorang itu sempurna, yaitu apabila cintanya kepada Rasulullah melebihi dari cintanya kepada selainnya. Tentu setelah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kemudian cintanya kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh melebihi dari cinta seseorang kepada selain mereka, selain Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini dulu juga pernah kita sampaikan ketika kita membahas cabang iman, yaitu mencintai Allah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang di sini disebutkan satu karena yang yang dikehendaki dalam bab ini. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada seseorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan nikmatnya sebuah keimanan. Kalaupun dia beribadah, maka dia akan menikmati nikmatnya ibadah, manisnya ibadah. Ada 3 hal. Yang pertama dari 3 hal itu adalah bahwa apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Apabila dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada seluruh manusia. Ketika itulah maka seseorang baru akan merasakan betapa iman itu manis, betapa ibadah itu adalah merupakan sebuah kenikmatan bagi dirinya. Tetapi kalau masih seseorang itu mencintai selain Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan merasakan itu. Dia akan merasakan bahwa iman itu memberatkan, ibadah itu memberatkan,
ibadah itu mempersulit dirinya, berat dan susah dan seterusnya. Berbeda halnya apabila Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selainnya, maka di saat itu dia akan merasakan manisnya iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu daripada hikmah daripada mencintai Rasulullah, mahabbatu Rasulillah, adalah dia akan nanti di akhirat akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah akan bersama Rasulullah nanti di akhirat, yaitu di dalam surga tentunya. Dan di dalam surga yang paling tinggi, fil firdausil a'la, surga yang paling tinggi. Karena surga itu bertingkat-tingkat, surga yang paling tinggi adalah al-firdausul a'la. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang mencintai Allah atau seseorang yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama Rasulullah di dalam surga yang paling tinggi. Nah, dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki itu tiba-tiba bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Seakan-akan laki-laki ini telah siap untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian Rasulullah heran dengan pertanyaan ini, sehingga Rasulullah bertanya. Beliau tidak langsung menjawab, kemudian beliau bertanya kepada laki-laki ini, Ma'adattalaha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Yang sudah kamu siapkan itu apa? Kok bertanya kapan kiamat? Seakan-akan kamu sudah siap untuk menghadapi kiamat. Kemudian laki-laki itu menjawab, Ma'adattulaha katsira syiamin wala shadaqatin. Saya tidak menyiapkan untuk menghadapi kiamat itu dengan banyak melakukan puasa. Artinya puasa yang dimaksud puasa sunnah. Saya tidak banyak melakukan puasa sunnah. Saya juga tidak wala shadaqatin, juga tidak banyak melakukan sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib namanya apa? Zakat. Artinya amalan-amalan sunnah yang aku lakukan tidak banyak. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja saya ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Saya mencintai engkau wahai Rasulullah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai, artinya kamu akan bersama aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Ini buah daripada mahabbatu Rasulillah, bahwa dia akan nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah hikmah atau buah yang sangat-sangat besar, yang sangat tidak yang sangat berharga, tidak ternilai harganya, sangat tinggi. Kenapa? Bersama Nabi di dalam surga. Dan surganya Nabi adalah surga yang tertinggi. Artinya dia akan, orang yang mencintai Rasulullah akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi indallah. Namun tentu hal yang seperti ini sesuatu yang pahalanya sangat besar, sesuatu yang pahalanya sangat tinggi, tentu bukan sesuatu yang mudah. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Kalau cuma dikatakan ya Rasulullah, uhibbuka ya Rasulullah, misalnya, wahai Rasulullah, aku mencintai engkau wahai Rasulullah, maka itu mudah. Mengucapkan ana uhibbuka ya Rasulullah, saya mencintai engkau wahai Rasulullah, ini mudah. Atau mengatakan ana mustaqun ilaika ya Rasulullah,
aku merindukan engkau wahai Rasulullah, setiap orang bisa mengucapkannya. Saya bisa mengucapkannya, kamu juga bisa mengucapkannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, atau dalam bahasa apapun, kita bisa melakukannya. Wahai Rasulullah, aku mencintaimu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku rindu kepadamu wahai Rasulullah. Kita bisa mengucapkannya. Dan itu memang salah satu bentuk ungkapan cinta. Ungkapan cinta kepada Rasulullah. Tetapi tidak cukup. Hanya mengucapkan kata-kata seperti itu tidak cukup. Kalau ada seseorang misalnya mengatakan, ya Rasulullah, uhibbuka ya Rasulullah, tetapi dia nggak sholat, dia nggak puasa misalnya, apakah dia mencintai Rasulullah? Ya tidak, dia hanya ngomong saja. Dia kalau istilahnya sekarang dia ngomong apa istilahnya apa? Gumbal saja, mengucapkan sesuatu yang nggak ada buktinya. Nah, dia nggak ada buktinya. Seperti seseorang laki-laki misalnya mengucapkan kepada seorang perempuan, dia mengatakan uhibbuki misalnya, tetapi nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia betul-betul mencintai perempuan tersebut. Nah, semuanya tentu harus ada buktinya. Ketika kita mengatakan ya Rasulullah uhibbuka ya Rasulullah, maka harus ada buktinya. Bukti mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah, buktinya apa? Bahwa kita ini mencintai Rasulullah, buktinya apa? Ini yang harus ada pada diri kita untuk memastikan bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita beriman. Al-imanu bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita beriman kepada Rasulullah? Kapan kita dikatakan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu apabila kita meyakini dalam hati, apabila kita mengetahui dan meyakini dalam hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf yang berasal dari suku Quraisy, beliau adalah hamba Allah dan utusannya untuk seluruh manusia dan jin. Ini yang makna dasar. Makna dasar dari iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi. Beriman kepada Rasulullah artinya kita mengetahui dan kita meyakini dalam hati, membenarkan dalam hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf yang berasal dari suku Quraisy itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah ila kafatil insi wal jin, kepada seluruh manusia dan jin. Ketika kita sudah mengetahui dan meyakini itu, maka seseorang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada hal lain yang juga wajib diimani terkait dengan al-iman bi Rasulillah, yaitu meyakini, mengetahui dan meyakini bahwasanya beliau itu dilahirkan di Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah, kemudian beliau diutus, pertama kali turun wahyu kepada beliau ketika beliau tinggal di Makkah. Setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu namanya Yathrib. Beliau bersabda, umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thayyibah. Aku telah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, ke suatu kampung yang dari kampung itu Islam akan menyebar luas ke seluruh dunia, yaitu kampung Thayyibah atau Yathrib. Setelah itu beliau berdakwah di Madinah Al-Munawwarah dan wafat, sakit serta wafat, dan dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini
juga sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban kita beriman kepada Rasulullah. Kemudian kita juga membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwasanya annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Kita meyakini bahwa beliau itu jujur, bahwa beliau itu benar dalam setiap yang beliau sampaikan, berupa apapun. Karena apa yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah perkataan Nabi itu kecuali adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita adalah wahyu dari Allah, maka apa yang beliau sampaikan, setiap apa yang beliau sampaikan kepada kita pasti benar dan wajib bagi kita untuk membenarkannya. Pasti benar dan wajib bagi kita untuk membenarkannya, bahwa itu adalah benar. Tidak boleh bagi kita untuk mendustakan Rasulullah. Seseorang yang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah berarti telah yukadzibu Rasulullah, telah melakukan takdzib, pendustaan terhadap Rasulullah. Dan orang yang mendustakan Rasulullah, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Maka bagian dari keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan setiap yang disampaikan oleh Rasulullah. Baik itu tentang kisah-kisah, kejadian-kejadian yang terjadi di masa yang lalu, tentang awal mula penciptaan makhluk, tentang kisah para nabi, tentang kisah umat-umat terdahulu, maka kita wajib membenarkan itu semua. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikannya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Zat yang mengetahui segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Maupun tentang kisah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rasulullah mengkhabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi, baik itu di dunia, di alam barzakh, maupun nanti di hari kiamat. Rasulullah sudah menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda kecil maupun tanda besar, tentang adanya azab kubur, tentang adanya nikmat kubur, tentang adanya su'alul malakaini munkarin wa nakir, pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir, tentang adanya al-ba'tsu, al-hasyru, al-qiyamatu, al-hisabu, al-mizan, al-naru, al-sirat, al-jannah, dan sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan semua itu, karena Nabi sudah mengkhabarkannya kepada kita semuanya. Juga sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi tentang halal dan haram, at-tahlil wa tahrim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa perbuatan ini hukumnya halal, perbuatan ini hukumnya haram, perkataan ini hukumnya halal, perkataan ini hukumnya haram. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi haram, maka kita mengatakannya haram. Apa yang dikatakan oleh Nabi halal, maka kita katakan halal. Tidak boleh bagi kita itu untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Nabi, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi. Seseorang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi, berarti dia telah mendustakan Nabi. Demikian juga seseorang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Nabi, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Nabi, atau sebaliknya, maka itu berarti takdzibun Nabi, mendustakan Nabi. Mendustakan Nabi artinya dia tidak beriman kepada Nabi.
Karena beriman kepada Nabi artinya dia membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyun minallah, dan itu pasti benar. Karena wahyu dari Allah pasti benar. Kenapa? Karena ini berita dari Zat yang Maha Mengetahui. Ini adalah berita dari Zat yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan kiamat, dia yang menciptakan alam barzakh, dia yang menciptakan makhluk pertama kali, langit bumi dengan segala isinya. Dia yang menciptakan para nabi. Maka Allah lebih mengetahui, dia mengetahui segalanya. Allah mengetahui segalanya. Maka jika Allah memberitahukan melalui nabinya tentang sesuatu hal, maka kita wajib untuk mempercayainya, wajib untuk mengimaninya dengan pengertian membenarkan semua hal tersebut. Ini bukti keimanan yang pertama. Kalau ada seseorang mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak beriman kepada Rasulullah, dia tidak beriman kepada Rasulullah, misalnya mendustakan sebagian hal, dia misalnya menghalalkan sesuatu yang haram, tapi dia mengatakan uhibbuka ya Rasulullah. Dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Nabi. Dia ingkar terhadap adanya azab kubur, seperti kelompok seperti kelompok Hizbut Tahrir, mengaku mencintai Rasulullah tetapi ingkar terhadap terhadap apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi akan ada. Seseorang yang mengaku mencintai Rasulullah tetapi tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dia bukan orang yang mencintai Rasulullah, karena dia tidak beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar. Bisa dipahami? Ini adalah yang pertama, bukti seseorang mencintai Rasulullah. Harus diperhatikan, karena sebagian orang sibuk dengan apa? Sibuk dengan dia dengan ucapan-ucapan saja, dengan ucapan yang puitis, dengan ucapan yang enak didengar, ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku merindukanmu, gitu-gitu saja. Sementara dia nggak belajar ilmu agama, dia tidak beriman dengan iman yang benar kepada Rasulullah karena tidak belajar. Maka ini semuanya adalah omong kosong yang tidak terbukti cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah artinya beriman kepada Rasulullah, membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian kita juga mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang layak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang layak bagi Rasulullah. Tidak boleh kita mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang enggak layak, yang berisi celaan, hinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang yang mensifati seorang nabi dari nabi-nabi Allah, termasuk di sini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sifat yang tercela, maka orang seperti ini tidak dikatakan bahwa dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang mengatakan mencintai kemudian dia mencelanya, dia menghinanya? Ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang bertentangan, tidak sinkron. Lisannya dia mengatakan uhibbuka ya Rasulullah, tetapi di sisi lain dia mencaci dengan lisannya, mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dengan seseorang mengatakan Rasulullah itu bodoh misalnya,
Atau dengan lisannya dia mengatakan Rasulullah itu orang yang, ada sebagian orang barat yang mencela Rasulullah, misalnya seorang yang hiperseksual, misalnya istrinya banyak, dia mencelanya, dan seterusnya, dengan ucapan-ucapan buruk yang sering kita mendengar dari sebagian orang yang terkadang mensifati seorang nabi dengan sifat-sifat yang buruk. Ini tidak diperbolehkan. Itu tidak, sangat, kalau di sini sangat jelas bahwa dia tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia mencela Rasulullah. Bahkan dalam gambaran misalnya seorang sesama kita mencintai dengan sesama kita, atau misalnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, kalau dia mencintainya tentu dia tidak akan menghina, tentu dia tidak akan mencelanya. Apalagi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut pasti akan memujinya. Dia akan memujinya, dia tidak akan mencelanya. Dia akan mensifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi Nabi. Tetapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Memuji Rasulullah, mensifati Rasulullah sesuai dengan sifat beliau sebagai seorang Nabiullah, sebagai afdalul makhlukat. Kita mengatakan seperti itu. Rasulullah imamul anbiya wal mursalin, sayyidul anam. Rasulullah itu adalah apa? Afdalul khalqi mutlaqan. Rasulullah ajmalu annas, dan seterusnya. Dengan pujian-pujian yang memang itu adalah sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kurang, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan itu namanya al-ghuluwu fiddin. Salah satu bentuk al-ghuluwu fiddin yang dilarang dalam agama. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, itu juga berlaku untuk kita. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama. Berlebihan dalam agama artinya melakukan ajaran agama melebihi dari batas yang ditentukan oleh agama itu sendiri. Nah, di antara bentuknya adalah mensifati Rasulullah melebihi daripada kedudukan beliau sebagai afdalul khalq. Dengan kata lain, mensifati sifat Allah dengan sifat Tuhan, dengan sifat al-uluhiyah, al-ilahiyah. Ini nggak diperbolehkan. Beliau orang yang makhluk yang termulia, tetapi beliau bukan Tuhan. Rasulullah bukan Tuhan. Maka nggak boleh disifati Rasulullah itu dengan sifat Tuhan. Karena ada sebagian orang yang mengaku mencintai Rasulullah, kemudian hulu berlebihan di dalam memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengetahui segala sesuatu. Apa yang Allah ketahui, maka Rasulullah juga mengetahui. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal tidak, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah. Artinya bahwa yang ahata bihi ilma, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, wa huwa bi kulli syai'in alim, itu adalah Allah. Para nabi itu mengetahui banyak hal, tetapi tidak semua hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang termulia, beliau mengetahui sebagian yang gaib karena Allah memberitahunya. Hanya sebagian kecil yang gaib Rasulullah mengetahuinya karena Allah memberitahukannya. Kalau tidak, maka beliau tidak mengetahuinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang memuji Nabi dengan pujian yang
yang berlebihan dengan mengatakan bahwa beliau itu adalah nur misalnya. Padahal disebutkan di dalam Al-Quran bahwa beliau itu bashar, beliau adalah manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Artinya beliau diciptakan sama dengan kita, diciptakan dari air mani, dari tanah, sama seperti kita. Hanya saja beliau adalah afdalul makhluqat karena yuha ilaihi, karena beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga beliau adalah basyarun la kal basyar. Beliau manusia tetapi tidak seperti manusia karena kemuliaannya yang jauh dibandingkan dengan kemuliaan manusia biasa. Nah, basyarun la kal basyar. Tetapi dari sisi bahwa beliau itu adalah manusia seperti kita, maka beliau manusia. Tetapi bukan manusia dengan sifat dan dengan derajat yang seperti kita. Nah, sama manusianya, tetapi beliau mendapatkan wahyu, kita tidak. Maka beliau adalah afdalul makhluqat, makhluk yang paling mulia. Sehingga dikatakan oleh para ulama, beliau adalah basyarun la kal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya dari sisi kemuliaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh kita mencela Rasulullah, tetapi juga gak boleh memujinya secara berlebihan. Kita memuji Nabi boleh, kita melakukan pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan kita, maka itu diperbolehkan. Bahkan itu diperintahkan. Nanti akan ada cabang iman berikutnya adalah mengagungkan Nabi. Akan kita ceritakan di sana bagaimana mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada larangan dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Berlebihan yang dimaksud adalah sampai kemudian mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat Allah. Maka itu tidak diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukti cinta kepada Rasulullah yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang pertama adalah dengan beriman kepada Rasulullah. Yang kedua adalah membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang layak bagi Rasulullah. Kemudian yang keempat adalah dengan menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menjalankan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diwajibkan oleh Nabi kita lakukan, apa yang dilarang, diharamkan oleh Nabi, maka kita tinggalkan. Nah, karena dalam beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nah, kaidahnya apa? Mengatakan innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, liman yuhibbu, terhadap orang yang dicintainya, muti'u, maka dia taat. Orang yang mengaku mencintai Allah, maka dia taat kepada Allah. Orang yang mengaku mencintai Rasulullah, maka dia taat kepada Rasulullah. Nah, kalau seseorang mengaku mencintai Rasulullah, tetapi ternyata tidak taat kepada Rasulullah, maka ini dipertanyakan, betulkah dia mencintai Rasulullah? Dia mengaku mencintai Rasulullah, tetapi Rasulullah memerintahkan dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia nggak sholat. Dia mengaku mencintai Rasulullah, tapi Rasulullah melarang dia untuk minum khamar, melarang dia untuk berjudi, tetapi dia tetap melakukannya. Apakah orang yang kayak begini dia mengaku mencintai Rasulullah?
Dia baca sholawat, dia muji-muji Nabi sepanjang malam. Begitu datang subuh, dia tidur, nggak sholat subuh. Apakah orang seperti ini namanya mencintai Rasulullah? Tentu tidak. Rasulullah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, maka kita laksanakan apa yang beliau perintahkan kepada kita. Apa yang beliau larang untuk kita tinggalkan. Itulah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nah, seorang yang mengaku mencintai seseorang, maka dia akan mentaati orang yang dicintainya tersebut. Nah, sering seseorang membuat perbandingan karena lebih mudah. Perbandingan jika seorang laki-laki dan perempuan saling mencintai, maka dia akan juga mentaatinya. Apa yang diminta dikasih. Meskipun nggak punya, dikasihkan, dicari-carikan dan sebagainya. Meskipun kemudian dia harus susah, payah, tetapi dia mengikuti kemauan orang yang dicintainya. Karena memang karakternya seperti itu, bahwa orang yang mencintai dia akan taat kepada yang dicintainya. Tetapi tadi kita katakan seorang mukmin yang sempurna, cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada selainnya. Maka apabila orang-orang selain Rasulullah itu menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka semuanya itu dikalahkan. Dikalahkan, dia akan mengikuti Allah dan Rasulnya. Dia akan mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ini sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sangat berat dan sangat sulit untuk dilaksanakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, buktinya apa? Yaitu dengan kita memperjuangkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mendakwahkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya saja kita mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka apa yang diperjuangkan oleh Nabi, kita bantu Nabi, kita tolong Nabi dalam menyebarkan apa yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa agama Islam, berupa ajaran-ajaran Islam. Rasulullah di masa hidupnya beliau telah berjuang untuk menyebarkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Perjuangan beliau tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan penyebaran ajaran Islam. Maka jika kita mencintai Rasulullah, ya kita membantu Rasulullah. Kita menolong Rasulullah untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi. Lebih luas lagi ke sebanyak mungkin manusia, ke sebanyak mungkin masyarakat. Karena Rasulullah melakukan itu, maka kita membantu, menolong Nabi dengan mendakwahkan ajaran Islam. Bukan malah sebaliknya. Seseorang mengaku mencintai Rasulullah, tetapi dia duduk manis, tidak pernah memperjuangkan agama Allah, tidak pernah memperjuangkan dengan ilmunya, tidak pernah memperjuangkan dengan harta yang dimilikinya. Dia memiliki harta yang melimpah, tetapi nggak pernah digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Tidak pernah digunakan untuk atau diinfakkan untuk dakwah Islam. Dia berpangku tangan, hartanya hanya dinikmati sendiri, diberikan kepada istri dan anak-anaknya, dinikmati tanpa kemudian diambil sebagian untuk perjuangan Islam. Dia tidak pernah berjuang dengan tenaganya, tidak pernah berjuang dengan ilmunya, punya ilmu agama tetapi tidak diajarkan kepada orang lain. Itu namanya ya dipertanyakan, apakah dia mencintai Rasulullah? Rasulullah menghendaki kita untuk berdakwah. Beliau bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya sedikit. Kita diperintahkan untuk menyampaikan dakwah beliau. Nah, kalau kita kemudian tidak menyampaikan itu kepada orang lain,
tidak menyampaikan itu kepada orang lain. Sebaliknya kita hanya duduk-duduk, hanya mengatakan uhibbuka ya Rasulullah, uhibbuka ya Rasulullah. Gak berjuang sama sekali. Sama sekali tidak berjuang. Karena setiap orang semuanya memiliki potensi berjuang. Karena jihad, berjuang dalam hal ini itu bukan hanya dengan ilmu. Yang bisa memperjuangkan agama Allah itu bukan hanya para ulama, bukan hanya para da'iyah, bukan hanya para muballigh yang bisa memperjuangkan agama. Bukan hanya orang-orang yang berilmu yang bisa memperjuangkan agama. Tetapi semua orang dengan potensi yang dimilikinya semuanya bisa memperjuangkan agama. Tentu sesuai dengan kemampuannya. Bagi mereka yang tidak memiliki ilmu, dia punya tenaga. Gunakan tenaga untuk membantu dakwah. Bagi mereka yang tidak memiliki ilmu, dia punya harta yang bisa dia korbankan untuk perjuangan dakwah Islam. Artinya apa? Semua orang yang memiliki potensi yang sama untuk memperjuangkan agama Allah. Agama Rasulullah yang beliau dakwahkan. Mencintai Rasulullah berarti memperjuangkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang yang mendakwahkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di saat umat ini rusak seperti pada masa sekarang, di saat banyak umat Islam yang tidak memahami ajaran-ajaran Islam, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Dalam riwayat yang lain, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Yang terakhir karena waktu habis, kita singkat saja bahwa orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga akan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan berbagai macam bentuk sholawat, kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga memuji-muji Nabi. Dengan lisan kita memuji-muji Rasulullah. Ini insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya karena masih terkait yaitu cabang iman yang ke-15, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.